Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan praktikum ini adalah yang pertama mengamati gerak seismonasti, yang kedua mengamati gerak niktinasti, yang ketiga adalah mengamati gerak geotropisme. Selanjutnya saya di sini akan mengamati tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini. Yang pertama, tumbuhan putri malu, kedua, alat tulis, ketiga, handphone, keempat, tabel pengamatan, dan yang terakhir garis. Ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan, gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu adalah gerak menutup dan menguncup yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan, getaran, atau tekanan. Contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Saat diberi sentuhan halus, daun putri malu akan melakukan gerak secara lambat respon. Setelah beberapa menit kemudian, pada tumbuhan putri malu ini akan mekar kembali dan membutuhkan waktu kembali sekitar 4 menit 50 detik. Contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Untuk langkah-langkahnya sama dengan sentuhan pelan pada tumbuhan putri malu dengan menggunakan mistar. Daun putri malu ini yang sedang menguncup membutuhkan waktu selama kurang lebih 11 detik. Contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Pada sentuhan kasar ini, pada tumbuhan putri malu menguncup selama kurang lebih 5 detik. Kemudian tidak lupa menyalakan stopwatch untuk menghitung seberapa daun putri malu akan mekar kembali. Setelah beberapa menit kemudian, ternyata daun putri malu ini membutuhkan waktu selama 8 menit. Kemudian tidak lupa mencatat hasil pengamatan dari semua gerak untuk mengamati daun putri malu tersebut. Apa itu gerak nektinasti? Gerak nektinasti adalah salah satu jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh suasana gelap atau malam hari. Langkah pada gerak nektinasti yaitu sentuh putri malu supaya menguncup. Keadaan putri malu yang sudah menguncup. Lalu siapkan label A sama B dan kardus. Putri malu label B akan ditutup dengan kardus dan tidak lupa menyalakan stopwatch selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, tanaman putri malu A akan mekar seperti semula, sedangkan putri malu B ternyata masih menutup. Selanjutnya, apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan pengaruh gaya gravitasi bumi. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada 2 gelas, kacang hijau, kapas, air, dan sendok. Langkah pertama sebelum kita menanam benih kacang hijau yaitu menyiapkan media tanam. Selanjutnya masukkan kapas ke dalam gelas masing-masing. Kemudian masukkan benih kacang hijau secukupnya ke dalam gelas yang sudah dikasih kapas. Kemudian diberi air secukupnya. Setelah tanaman tumbuh, letakkan gelas A secara vertikal dan gelas B secara horizontal. Amati tanaman beberapa hari. Kesimpulan seismonasti adalah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap putri malu adalah jika disentuh halus maka proses menutupnya lambat, jika sedang maka cepat menutup, jika kasar maka akan mengucup sangat cepat. Kesimpulan niktinasti adalah jika putri malu berada di tempat terbuka maka daunnya akan tetap terbuka. Jika putri malu berada di tempat tertutup atau gelap yaitu kardus, maka sedikit demi sedikit daunnya mengucup atau menutup.
Kesimpulan geotropisme adalah tanaman kacang hijau dalam pot yang diletakkan horizontal atau mendatar, maka batangnya akan membengkok ke atas menjauhi tanah atau gravitasi. Peristiwa ini disebut geotropisme negatif. Tanaman kacang hijau dalam pot B yang diletakkan menghadap vertikal akan tumbuh seperti tanaman biasa mendekati arah gravitasi. Peristiwa ini disebut geotropisme positif.